Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Ini saya akan melakukan tes atau review ya USB Doctor untuk alat tes berbagai macam perangkat, baik ponsel ya, lalu adapter charger, power bank, flash disk ataupun yang lain yang menggunakan sistem port USB. Nah, seperti itu ya. Seperti ini dia barangnya ya. Serinya FNB58, lalu spesifikasinya dia seperti ini. Nah ya, seperti ini spesifikasinya. Coba saya buka alatnya. Nah, seperti ini alatnya ya. Nah, oke. Coba kita lihat dari model alatnya beserta fitur portnya ya. Ini untuk input USB-A. Nah ya, jadi dia akan input untuk tes power bank ataupun adapter charger dari port USB-A, inputnya ke sini ya. Lalu di sebelah sini output dari USB-A. Jadi setelah kita hubungkan ke USB ya, ini terdapat output USB-A. Nah, seperti itu. Nanti akan kita tes ya. Ini sekarang kita lihat dulu berbagai macam portnya yang ada di USB Doctor. Ini USB-C ya untuk input. Nah, seperti itu. Ini micro USB untuk input juga ya. Lalu USB-C ini untuk output. Nah, ini saklar untuk mengaktifkan PD ya, on off. Nah, seperti itu. Lalu di sini terdapat port micro USB ini untuk kita upgrade firmware ya, atau update firmware lah ya, seperti itu. Lalu ini scroll ya, bisa kita scroll kanan, kiri, lalu tengah untuk oke ini ya tulisannya. Lalu ini tombol back. Nah, dibaliknya dia seperti ini. Nah, ini ada fitur Bluetooth-nya sebenarnya ya. Oke, sekarang kita tes dari fungsi USB Doctor ini. Oke, sekarang kita tes menggunakan adapter charger dari brand unit ya. Ini saya ada unit GaN charger 65 watt, outputnya serinya UCH423. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, dia seperti ini. Coba saya nyalakan. Ada wattmeternya seperti ini. Terdapat 3 macam port ya. Ini port USB-A, USB-C, dan USB-C. Kita cek satu persatu dengan USB Doctor ya. Coba saya hubungkan lewat USB-A dahulu seperti apa. Oke, nah dia nyala seperti ini. Nah, oke, sekarang kita coba dari sisi fast charging dahulu ya. Yang paling banyak dipertanyakan seseorang tentang kemampuan dari adapter charger. Nah, ini ya, fitur fast charging di USB Doctor Fnirs ini ada berbagai macam. Ada yang automatic. Nah, dia auto detect. Nah, tanpa harus kita memilih ini maksudnya port apa, dia akan mendeteksi sendiri. Nah, seperti itu. Ini ada juga fitur PD ya. Untuk Mi PD, nah seperti ini, Mi PD USB-A atau USB-C juga ada, lihat ini ya. Nah, seperti itu. Lalu di sebelah sini Mi PD juga ya, ada banyak sekali. Ada yang quick charging, nah ini ya, quick charging versi 2, ada yang quick charging versi 3, ada yang Huawei fast charging protocol, ada Huawei supercharger protocol. Kalau Huawei fast charging protocol, dia itu dayanya sekitar 18 watt. Kalau supercharger protokol, dia dayanya 22,5 watt, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, lanjut. Ini AFC Samsung Adaptive Fast Charging, biasanya sekitar 15 watt dayanya dia. Nah, seperti itu. Ini VOOC 20 watt. Nah, perkiraan seperti itu ya. Nah, ini SuperVOOC. Kalau SuperVOOC itu sekitar 33 watt ya. Nah, kalau salah silahkan dikoreksi ya. Kalau SuperVOOC 2.0 sekitar 65 watt ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba yang menggunakan fitur auto detect ya. Oke, saya pilih dari sini, lihat ini ya. Nah, ya, dia sudah loading. Kita lihat. Support Apple 2,4 ampere, BC 1.2. BC itu maksudnya baterai charging protokol untuk perangkat daya rendah, lihat ya. 1,5 ampere kali 5 volt, jadi kurang lebih sekitar 7,5 watt. Nah ya, dia daya rendah. Kalau USB-A Samsung Adaptive Fast Charging dia aktif ya. Huawei Fast Charging Protocol dia aktif. Supercharger Protocol dia aktif. Lihat ini dayanya ya, 25 watt. Nah, kurang lebih seperti itu. Quick Charging aktif ya. Quick Charging versi 2 dan versi 3 dia aktif. Nah, untuk VOOC ternyata di unit GaN charger 65 watt ini tidak aktif dia, lihat ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini lihat dia tidak aktif VOOC-nya. Oke, sekarang ini
PE1.1 saya kurang paham ya. Mungkin ada yang paham, silahkan berkomentar. Oke ya. Sekarang coba ya untuk jalur yang lain. Baik, sekarang coba saya hubungkan untuk tes protokol isi daya cepat lewat jalur PD ya. Ini saya menggunakan kabel dari brand Acmic Digiline. Nah ini ya, lewat jalur USB-C 1 dari adapter charger unit GAN 65 watt lewat jalur USB Doctor lewat USB-C in ini ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah ini dia langsung terdeteksi. Nah ya seperti itu. Oke, sekarang coba fast charging ya. Nah oke. Nah langsung mode auto saja ya, tidak usah pusing-pusing mikirnya. Nah ini dia masih loadingnya seperti ini. Nah ini ya, lihat ya. Nah ternyata adapter charger unit GAN 65 watt ini outputnya bisa maksimal sekali. Lihat ini dia PD 3.0, dia bisa dengan ini daya berapa ini, 65 watt maksimal sekali. Nah ya, dia semuanya bisa ya, semua protokol isi daya cepat bisa kecuali VOOC. Nah ya, dan Super VOOC. Nah ini lihat ya. Nah ya seperti itu. Jadi ini kalau kita tes lewat jalur PD harus menggunakan kabel. Nah ya, oke, sekarang coba tes power bank ya. Nah ini saya ada power bank Acom AP201. Nah ya seperti ini. Nah ini spesifikasinya dia. Ini cukup awet sekali power banknya, usia pakai 2 tahun lebih masih aman, tapi selnya masih sudah rusak satu ya. Ini totalnya ada 2 sel, 10.000 kali 2, 20.000 mAh. Nah itu ya, kembali lagi ke USB Doctor. Coba saya hubungkan lewat jalur USB-A ya. Lewat jalur USB-A kita lihat. Nah langsung terdeteksi dengan baik ya. Nah oke, coba tes fast charging ya. Nah, automatic deteksi saja. Nah, lihat kalau USB-A pasti ya PD tidak aktif ya. Nah, seperti itu ya, memang kodratnya USB-A bukan untuk PD. Nah, lihat ini dia. Nah, cukup bagus sekali. Lihat ini ya. Dia Acom ini ya support berapa? Semua protokol isi daya bisa kecuali PD dan SuperVOOC. Nah, ya VOOC 20 watt dia bisa. Nah, ya cukup bagus sekali ya. Samsung, Huawei, Quick Charging semuanya bisa ya. Ini cukup bagus sekali. Sekarang coba ya lewat jalur USB-C ini. Nah lihat dia, jalur PD bisa output hingga 22 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Kita lihat semua protokol isi daya dia bisa. Nah ya, lihat kecuali VOOC, karena memang VOOC itu berdasarkan pengalaman saya tes power bank itu pasti lewat jalur USB-A ya, bukan jalur USB-C. Nah ini yang saya tes jalur USB-C ya. Kalau USB-A tadi dia bisa VOOC tapi tidak bisa SuperVOOC ya. Kalau ini USB-C ya, dia VOOC tidak bisa ya, SuperVOOC pun dia tidak bisa. Semuanya bisa kecuali itu ya. Nah ya, itu dari segi tes lewat power bank. Nah ya, sekarang kita lihat tes menu-menu yang lain dari USB Doctor ini ya. Saya hubungkan lewat power bank. Kita lihat. Kalau kita melakukan cek USB Doctor ini harus terhubung lewat apa? Adapter charger ataupun power bank ya, sebagai sumber dayanya dia. Nah ya. Tadi fast charging sudah kita tes ya menunya. Sekarang kita lihat statistik. Nah, kalau statistik ini dia tentang apa namanya ya, kapasitas baterai. Nah ya seperti itu. Jadi ketika kita mau melakukan tes kapasitas power bank ini baterainya berapa, lewat jalur seperti ini USB-A, lalu ini outputnya dihubungkan ke perangkat yang lain. Nah seperti itu ya. Coba ini energi statistik apa ini. Nah ini kapasitas baterai. Nah ya, lihat ini kapasitas AH. Nah seperti itu, ampere hours, mungkin kesingkatannya seperti itu ya. Itu dia, ini sampai ada berapa grup ini. Nah ini lihat dia sampai ada 10 grup. Nah ya, ada 10 list. Nah ini kapasitas baterai. Nah ini ya, tadi saya sudah menggunakan untuk tes apa tadi, ke kabel ya, nyala sedikit dia mengeluarkan daya power banknya 183 Ah. Nah seperti itu, ini grupnya dia, lihat ini 1 sampai 10. Nah seperti itu ya struktur menu tentang statistik ini. Nah ini lihat, nah dia apa namanya ini grafiknya. Oke, kembali ke menu yang lain. Ini toolbox ya, toolbox. Nah seperti itu ya.
Bahasa Inggris saya mungkin kurang fasih, mohon maaf. Lihat ini struktur menunya. Tentang tes kabel ya, tentang PD, converter, dan ada USB-C marker. Nah, ini yang paling banyak digunakan teman-teman untuk tes apakah kabel itu ada chip markernya atau tidak. Nah, ya, sekarang coba saya tes ya kabel chip markernya. Coba ini. Saya ada kabel Acmic Digiline, apakah dia ada chip markernya atau tidak? Ini dayanya dia ya 100 watt ya. Oke. Caranya cukup mudah, cukup kita klik USB-C marker ini. Nah, lihat dia mencari kabel atau perangkat yang ada chipnya. Sekarang coba saya hubungkan ya, anggap lewat jalur ini ya. Nah, ini Acmic ini ya, saya hubungkan. Dia langsung terhubung. Nah, ini struktur spesifikasinya dia. Dia menggunakan speed USB 3.2 generasi kedua. Lihat ya voltasenya 20 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt. Nah ya, itu contoh kabel yang ada chip markernya. Sekarang coba ya tes yang lain. Nah, ini saya ada kabel dari apa ini, Cooper ya, ini Cooper. Nah, kita lihat coba ya, saya hubungkan. Nah, ini lihat ya, dia terus mencari, mungkin dugaan sementara berdasarkan tes ini ya, Cooper ini tidak ada chip markernya. Lihat dia. Nah ya, tadi kalau saya hubungkan ke Acmic Digiline langsung dia deteksi ya ada chip markernya. Nah, seperti itu. Ini dia terus mencari. Ini biasanya tandanya kalau kabel yang saya tes ini, dalam hal ini Cooper ya, Cooper yang ada wattmeternya juga ya, lihat ini dia tidak ada chip markernya. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi dari apa tadi? Tes chip marker. Nah, ya lihat ini USB-C marker. Nah, yang lainnya ini. Nah, ini ya struktur menunya yang ada di toolbox. Nah, ya. Sekarang lain ke setting. Lihat ini settingannya dia ada tentang general, ada record ya, ada trigger. Nah, seperti ini, record seperti ini ya. Lalu record ini untuk bisa untuk menghapus apa? Rekaman tentang output dari kapasitas power bank yang kita kita tes. Nah, seperti itu. Lalu ini trigger. Nah, saya juga kurang seberapa paham maksudnya ya, seperti ini menunya ya. Ini sistem untuk kembali ke pengaturan awal, dan ini firmware. Nah, ini saya menggunakan firmware versi 0,63. Nah, mungkin kalau ada pembaruan kita tinggal update lewat laptop ya, lewat jalur micro USB yang ada di sini. Baik, jadi kesimpulannya USB Doctor buatan dari brand Fnirsi yang memiliki seri kode FNB58 ya, dibanderol dengan harga 850.000. Kemarin saya beli bermain-main dengan voucher dapat harga 760.000. Kalau teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Berdasarkan tes, kemampuan analisis tesnya USB Doctor ini cukup bagus sekali, terutama dalam hal analisis fast charging. Semua protokol isi daya dia bisa ya dianalisis, mulai dari PD, quick charging, VOOC, adaptive fast charging Samsung, Huawei. Nah, seperti itu dan lain-lain dia bisa ya, cukup lengkap sekali menurut saya. Lalu dari segi analisis lainnya seperti analisis kapasitas baterai, dia juga bisa analisis keberadaan chip marker kabel PD, dia juga bisa. Nah ya, itu tentunya ini juga bisa di-upgrade ya firmware-nya apabila tersedia di webnya Fnirsi ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.